Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sesuai dalam kandungan Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemimpin-pemimpin kita, ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in faziduhu illallaha war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa 59. Seorang yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya pula hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mashaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Kandungan isi Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Isi kandungan Surat An-Nisa ayat 59 adalah menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah SWT, Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kita, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Fungsi hadis. Fungsi hadis ada 4. Yang pertama adalah bayan al-takrir. Artinya menetapkan dalam memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bayan tafsir, yaitu penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga, bayan al-tashri, adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang keempat adalah bayan al-nasah, adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Dan hikmah membaca Al-Quran. Hikmah dalam membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 adalah semangat dalam mendalami Al-Quran dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah dengan membaca buku tafsir. Sekian materi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.